Sahabat, hari ini Anda memasuki pembahasan yang tidak semua orang berani mendengarnya. Primbon kuno menyebut weton pahing sebagai weton yang dilahirkan bersama bayangan terang dan bayangan gelap. Artinya, pahing bukan sekadar weton dengan kekuatan rezeki besar, tetapi juga weton yang hidup berdampingan dengan energi penjaga yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Selama ratusan tahun, leluhur Jawa menyimpan satu rahasia besar, bahwa pahing dijaga oleh 7 makhluk astral yang digambarkan sebagai jin kekayaan, tameng spiritual, dan penata garis takdir. Rahasia ini tidak pernah diungkapkan sembarangan, hanya diwariskan dari sesepuh ke orang tertentu yang dianggap layak memahaminya. Konon, pada hari kelahiran seseorang yang jatuh pada weton pahing, alam halus akan berguncang sehalus embusan angin, sebuah tanda bahwa 7 makhluk penjaga mendekat, satu persatu. Tidak semua orang bisa merasakannya, kecuali orang yang peka spiritual. Itulah sebabnya banyak orang tua Jawa yang dari dulu berkata, anak kelahiran pahing itu ada yang ngiring. Yang ngiring maksudnya adalah diikuti. Tapi jangan salah, bukan diikuti oleh makhluk jahat. Justru yang mengikuti itu adalah penuntun hidup, pembuka rezeki, pelindung dari musuh, hingga penjaga jalan nasib. Dalam primbon disebutkan bahwa pemilik weton pahing memiliki benteng gaib alami. Banyak pemilik pahing mungkin tidak menyadarinya, tetapi hidup mereka sering diselamatkan oleh hal-hal yang kebetulan. Beberapa hampir celaka, tapi lolos. Beberapa berada di ambang kerugian besar, tapi tiba-tiba muncul jalan keluar. Beberapa terkena fitnah, tapi justru fitnah itu berbalik menjadi keberuntungan. Semua itu disebut sebagai gerakan halus dari para penjaga astral yang bekerja diam-diam. Namun ada satu hal yang lebih menarik. Energi penjaga ini hanya aktif pada orang pahing yang menjaga hati dan tidak menyalahgunakan kekuatannya. Jika mereka serakah, pendendam, atau membuat orang lain menderita, perlindungan ini perlahan redup. Sebaliknya, jika mereka hidup tulus, energi 7 penjaga akan semakin kuat. Primbon tua menggambarkan fenomena ini sebagai, pahing itu takdirnya berat, tapi pelindungnya besar. Bila hatinya lurus, ia akan diangkat setinggi-tingginya. Dan inilah alasan mengapa banyak pemilik pahing, meski masa kecilnya sulit, rezekinya naik turun, bahkan sering dihina, justru akan mencapai titik kejayaan saat dewasa. Karena kekuatan pahing bukan muncul sejak lahir, tapi semakin kuat seiring bertambahnya usia. Pada bab berikutnya, kita akan membahas penjaga pertama, makhluk emas bercahaya yang menjadi simbol rezeki besar untuk pemilik pahing. Namun setelah itu, Anda perlu bersiap, karena penjaga kedua adalah sosok yang paling menakutkan dan dikenal para spiritualis sebagai bayangan hitam. Hanya mendengarnya saja sudah membuat sebagian orang merinding. Kekuatan pertama yang mengiringi weton pahing adalah sosok yang paling bersinar, paling ringan energinya, dan paling mudah dirasakan pengaruhnya, Kiai Jalak Emas. Primbon menyebut makhluk ini sebagai penjaga pintu rezeki. Makhluk astral berbentuk menyerupai burung jalak raksasa dengan tubuh manusia. Seluruh tubuhnya bersinar seperti emas cair. Ia disebut sebagai simbol rezeki dari langit. Rezeki yang datang dari arah tak terduga, tanpa disangka, dan tanpa diminta. Kiai Jalak Emas bekerja di garis takdir finansial seseorang. Ia membuka peluang besar dan mempertemukan pemilik pahing dengan orang yang membawa keberuntungan. Tak heran jika banyak orang pahing dikenal memiliki bakat hoki, keberuntungan bawaan yang sering membuat mereka menang dalam kompetisi, cepat mendapatkan pekerjaan, atau tiba-tiba dibantu orang asing. Hal ini bukan kebetulan. Dalam dunia spiritual, Jalak Emas dipercaya melayang di belakang pemilik pahing, menebarkan energi emas yang mengikat peluang-peluang baik agar mendekat. Ciri aktivitasnya cukup jelas. Rezeki yang tiba-tiba muncul. Misalnya, ada saja orang yang menawarkan kerjasama, membeli barang, atau membantu tanpa alasan jelas. Wibawa yang membuat orang hormat. Bahkan dalam kerumunan, pemilik pahing terlihat lebih menonjol, meski diam saja.
kejadian beruntung yang berulang. Misalnya, lolos dari kerugian besar di detik terakhir. Mimpi berkaitan dengan emas, burung besar, atau cahaya terang. Ini pertanda sangat kuat bahwa jala emas sedang aktif. Namun energi Kiai Jala Emas memiliki satu syarat penting. Ia sangat menyukai pemilik pahing yang rajin bersedekah dan ringan tangan. Begitu pemilik pahing kikir, egois, atau memperlakukan orang dengan buruk, cahaya emas akan meredup. Dan ketika cahaya itu padam, jalur rezeki pahing bisa tiba-tiba seret. Karena itu, leluhur Jawa sering berkata, pahing rezekine saka ati. Rezekinya datang dari hati. Semakin bersih hatinya, semakin terang cahaya jalak emas di belakangnya. Semakin terang cahayanya, semakin cepat peluang besar menghampiri. Namun ini baru penjaga pertama. Penjaga kedua adalah makhluk yang sama sekali berbeda. Kelam, misterius, dan sangat kuat. Makhluk yang terkenal bisa menyingkirkan musuh tanpa pemilik pahing perlu bergerak sedikit pun. Dan dialah yang membuat bulu kuduk berdiri. Si bayangan hitam. Sahabat, jika Kiai Jalak Emas adalah cahaya, maka penjaga kedua ini adalah kegelapan yang hidup. Dalam primbon, sosok ini dijuluki si bayangan hitam, makhluk gaib tanpa wajah, tanpa suara, tanpa bentuk yang jelas. Sebuah entitas yang hanya tampak sebagai siluet hitam setinggi manusia dengan mata merah samar. Ia bukan jin sembarangan. Dialah penjaga yang bekerja di wilayah paling gelap dari takdir manusia. Sementara jin lainnya memberi rezeki dan inspirasi, si bayangan hitam bertugas menjaga pemilik pahing dari niat jahat manusia, energi hitam, serangan gaib, kecelakaan besar, pengkhianatan orang dekat. Ia tidak tampil ketika situasi biasa. Ia muncul hanya ketika pemilik pahing benar-benar berada di ambang bahaya. Konon, saat seseorang berniat menyakiti pemilik weton pahing, baik secara fisik, mental, maupun gaib, bayangan hitam akan berdiri di belakang pemiliknya, mengirimkan rasa ketakutan pada musuh sampai urung melakukan tindakan jahat. Banyak cerita turun-temurun menggambarkan fenomena yang sama. Satu musuh tiba-tiba sakit tanpa sebab menjelang menyerang. Seolah ada yang menghalangi. Dua orang jahat merasa tidak nyaman berada di dekat pemilik pahing. Mereka merasakan hawa yang berat, seperti dilihat dari belakang. Tiga fitnah yang ditujukan kepada pahing sering berbalik menjadi kebaikan. Bahkan membuka rezeki baru. 4 serangan gaib seperti santet, teluh, atau pelet sering mental sebelum menyentuh pemilik pahing. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena entitas penjaga nomor 2 ini berdiri sebagai tameng. Sosok ini digambarkan tidak pernah berbicara. Ia hanyalah bayangan yang mengikuti. Namun energinya begitu kuat hingga dapat mengubah arah nasib seseorang dalam hitungan detik. Tanda-tanda kehadirannya sangat khas dan sering tidak disadari pemilik pahing. Ruangan mendadak terasa dingin, bulu kuduk berdiri, tiba-tiba ada bayangan hitam bergerak cepat di ujung mata, mimpi bertemu sosok tinggi, gelap, tapi tidak menyerang perasaan, diawasi tapi aman. Yang lebih menyeramkan lagi, si bayangan hitam tidak hanya menjaga dari bahaya luar. Ia juga menahan energi buruk dari dalam diri pemilik pahing, misalnya saat pahing marah, dendam, atau kecewa. Ia menjaga agar emosi gelap itu tidak membawa nasib buruk. Namun, ada satu aturan tak tertulis yang sangat penting. Bayangan hitam hanya melindungi pemilik pahing yang tidak memulai kejahatan. Jika pemilik pahing sampai menyakiti orang lain dengan sengaja, entitas ini akan menarik diri. Dan ketika ia pergi, perlindungan gaib pahing bisa runtuh seketika. Itulah sebabnya banyak sesepuh Jawa selalu berpesan, wong pahing ojo doleng ati. Pemilik pahing jangan menyimpan niat jahat. Karena ketika hati tetap bersih, maka bayangan hitam akan menjadi penjaga terkuat, lebih kuat daripada jin manapun. Makhluk inilah alasan mengapa banyak orang yang ingin menjatuhkan pemilik pahing akhirnya justru jatuh sendiri. Bukan karena pahing membalas, tapi karena energi si bayangan hitam memantulkan kembali niat buruk tersebut ke pemiliknya. Dialah tameng gelap,
sekaligus cermin bagi siapa saja yang berniat jahat. Jika dua penjaga sebelumnya adalah cahaya dan kegelapan, maka tiga penjaga berikutnya bekerja seperti arus halus yang mengatur jalur hidup pemilik pahing. Mereka tidak seseram bayangan hitam, namun kekuatannya mempengaruhi jalan hidup, arah rezeki, hingga keputusan-keputusan penting pemilik pahing. Trio ini disebut oleh para leluhur sebagai tilu pangiket takdir, atau tiga pengikat takdir. Mereka adalah Jin Angin Putih, Jin Penjaga Utara, Jin Pembalik Energi. Masing-masing memiliki tugas yang sangat spesifik. 1. Jin Angin Putih, pemberi inspirasi feeling tajam. Makhluk ini digambarkan sebagai sosok berwujud angin berkilauan putih, tanpa tubuh, hanya cahaya lembut yang bergerak. Ia bekerja pada pikiran, intuisi, dan firasat pemilik pahing. Itulah sebabnya banyak pemilik pahing dikenal sebagai tanda centang tebal. Orang dengan intuisi bisnis kuat. Tanda centang tebal punya firasat yang sering benar. Tanda centang tebal cepat mengerti karakter seseorang. Tanda centang tebal bisa membaca situasi hanya dari suasana. Saat angin putih aktif, pemilik pahing sering mendadak mendapat ide yang mengubah hidup, menemukan solusi saat buntu, merasa harus memilih ini, dan ternyata itu pilihan tepat. Tahu kapan harus berhenti atau meneruskan. Energinya lembut tapi sangat menentukan. 2. Jin Penjaga Utara, penolak kerugian. Keputusan buruk. Penjaga ini paling sering tidak disadari. Ia bertugas menghentikan pemilik pahing dari keputusan yang berpotensi membawa kerugian besar. Tandanya sangat khas. Barang tiba-tiba jatuh saat hendak keluar rumah. Perasaan mendadak tidak enak. Tiba-tiba ada halangan kecil yang memaksa berhenti. Hujan turun tepat saat hendak memulai sesuatu. Bagi orang lain, itu dianggap gangguan. Tapi bagi pemilik pahing, itu adalah peringatan gaib. Jika mereka memaksa, seringkali hasil akhirnya buruk. Sesepuh Jawa berkata, pahing nek dicegah, ojo diterjang. Jika pahing dihalangi, jangan diterjang. Penjaga utara adalah tembok tak kasat mata yang menyelamatkan pemiliknya berkali-kali tanpa mereka sadari. 3. Jin Pembalik Energi, mengubah sial menjadi mujewer. Inilah kekuatan paling unik dari weton pahing. Makhluk ini mengelola energi, jatuh bangkit melesat. Ia mengubah keburukan menjadi kebaikan, kegagalan menjadi kesempatan, bahkan kerugian menjadi rezeki tak terduga. Banyak contoh nyata. Gagal dalam satu pekerjaan, tapi mendapat peluang yang lebih besar. Rugi hari ini, tapi besok mendapat keuntungan 2 kali lipat. Ditinggal orang tercinta, tapi bertemu jodoh yang lebih baik. Dipecat, tapi justru membuka bisnis sukses. Inilah yang membuat pemilik pahing seolah tidak bisa benar-benar hancur. Setiap keterpurukan akan dibalik menjadi kekuatan baru. Tugas jin ini adalah menata ulang energi buruk agar tidak membekas pada garis hidup pemilik pahing. Energi negatif yang seharusnya membuat hidup sulit malah berubah menjadi motivasi, kekuatan, atau peluang. Trio jin ini bekerja dalam senyap. Tidak menakutkan, tidak mengganggu, tetapi sangat aktif. Mereka adalah arsitek takdir yang membuat pemilik pahing terus bergerak maju meski sering terjatuh. Dan ini baru 3 dari 7 penjaga. Di bab selanjutnya akan hadir sosok yang disebut sebagai pembawa kekayaan besar, pelindung aura rezeki, perempuan gaib berpakaian hijau keemasan, nyai sumber rezeki. Jika penjaga sebelumnya bekerja dalam senyap, maka penjaga ke-6 ini adalah sosok yang benar-benar memancarkan energi kuat yang dapat dirasakan hampir semua pemilik weton pahing. Dialah nyai sumber rezeki, sosok astral perempuan yang digambarkan sangat anggun, memakai kain hijau keemasan, dengan aura emas terang mengalir seperti air yang jatuh dari sungai langit. Dalam primbon kuno, ia digambarkan sebagai penjaga sumur keberuntungan, makhluk yang bertugas menjaga arus keluar masuknya rezeki besar dalam hidup pemilik pahing. Keberadaannya tidak menakutkan, bahkan justru membawa ketenangan luar biasa. Saat ia hadir, pemilik pahing biasanya merasakan hati yang tiba-tiba ringan, dada terasa lapang, muncul semangat baru, datangnya rasa optimis tanpa sebab ide bisnis bermunculan.
Yang lebih menarik lagi adalah kemampuan utamanya. Ia menarik rezeki dari arah yang tidak pernah terpikirkan. Jika Kiai Jalak Emas memberi peluang, maka Nyai Sumber Rezeki adalah yang membesarkan peluang itu. Ia mendorong cepat rezeki, memperbesar transaksi, dan memperlancar usaha. Banyak pemilik weton pahing mengaku mengalami fenomena aneh seperti tiba-tiba dagangan laris setelah lama sepi, customer datang tanpa promosi, diberi bonus, hadiah, atau tip tak terduga. Ada orang baik yang menawarkan bantuan finansial, peluang bisnis muncul beruntun. Semua ini dipercaya merupakan bentuk aktivitas Nyai Sumber Rezeki. Ciri kedatangannya dalam mimpi atau firasat cukup khas. Cahaya emas terang air mengalir deras perempuan berbusana hijau tangan yang menaburkan butiran cahaya. Selain itu, saat seseorang mulai bekerja keras atau menata hidupnya, aura Nyai Sumber Rezeki menjadi semakin aktif. Sebaliknya, ketika pemilik pahing sedang malas, murung, kehilangan arah, atau merasa hidup mentok, kekuatan penjaga ini menurun dan rezeki ikut terhambat. Leluhur Jawa selalu berpesan, pahing nek sregep, sugihe doblosan. Orang pahing kalau rajin, kekayaannya berkali lipat. Jadi energi gaib tidak bekerja sendirian. Ia bergerak mengikuti kerja dan niat hati pemiliknya. Namun ada sisi lain yang jarang diketahui. Nyai Sumber Rezeki juga merupakan pelindung aura keuangan. Artinya ia menjaga agar uang yang datang tidak cepat habis. Ini sebabnya pemilik pahing sering mendapat keberuntungan dalam tanda centang tebal tabungan yang cepat penuh, tanda centang tebal kesempatan investasi, tanda centang tebal perputaran uang, tanda centang tebal tawar-menawar yang selalu berhasil, tanda centang tebal banyak orang baik yang memberi harga murah. Bahkan saat kehilangan uang, energi Nyai Sumber Rezeki sering menggantinya dengan nominal lebih besar. Beberapa spiritualis Jawa percaya bahwa Nyai Sumber Rezeki tidak hanya membuka pintu rezeki, tetapi juga mempercepat takdir kaya. Bila seseorang dengan weton lain butuh waktu lama untuk sukses, pemilik pahing bisa loncat naik hanya dalam 1-2 momentum besar, selama mereka memelihara energi penjaganya, menjaga hati, rajin ibadah, banyak menolong, dan tidak menyakiti orang. Karena itulah pemilik weton pahing dikenal sebagai weton yang jika sekali naik, naiknya sangat tinggi. Dan semua ini berkat penjaga keenam, Sang Ratu Emas yang mengalirkan keberuntungan tanpa henti. Inilah penutup dari 7 penjaga weton pahing, yang paling kuat, paling berwibawa, paling ditakuti oleh makhluk halus lain. Dialah Singa Langit, makhluk astral besar berbentuk singa dengan surai cahaya putih keemasan, mata menyala seperti bara, dan aura gagah yang bisa membuat makhluk gaib lain gemetar. Tidak semua pemilik pahing memiliki akses penuh ke energi Singa Langit. Hanya mereka yang memiliki keteguhan hati, mental baja, dan keberanian mengambil keputusanlah yang bisa merasakan kekuatannya. Singa Langit bukan penjaga biasa. Dalam primbon ia berperan sebagai penguasa arah hidup, penentu waktu, kejayaan, pembuka gerbang takdir tertinggi, penghancur, penghalang besar, pelindung terakhir dari mara bahaya. Ia tidak muncul dalam bentuk fisik, namun energinya bisa dirasakan sebagai dorongan kuat untuk bertindak, semangat luar biasa, keberanian menghadapi masalah sulit, keyakinan penuh tanpa alasan, motivasi yang tidak bisa dihentikan. Ketika Singa Langit turun, pemilik pahing akan berada dalam fase hidup yang sangat penting. Biasanya terjadi pada usia 27-29, usia 33-36, usia 41-45. Pada periode inilah pahing dapat mengalami lompatan hidup besar, naik jabatan, membuka usaha besar, pindah ke tempat yang membawa rezeki, atau menemukan jodoh yang mengubah hidup. Tanda-tanda Singa Langit aktif bisa sangat jelas. Pemilik pahing menjadi sangat dihormati, aura wajah tampak lebih terangnya, banyak orang mencari pendapatnya, musuh menjauh tanpa sebab, pintu rezeki terbuka bersamaan. Bahkan ada fenomena unik, ketika Singa Langit aktif, orang yang berniat buruk pada pemilik pahing biasanya akan mengalami kemunduran sendiri. Bukan karena diserang, namun karena energi besar Singa Langit membuat mereka tidak sanggup mendekat. Dalam spiritual Jawa,
Singa langit juga dianggap sebagai pembersih jalan takdir. Ia menghancurkan hambatan besar yang tidak bisa ditangani jin lain. Mulai dari energi negatif yang menempel, kutukan leluhur, penghalang mental, trauma masa lalu, takdir buruk yang melekat. Singa langitlah yang membersihkan semua itu agar pemilik pahing bisa naik ke fase kejayaan tertinggi. Ia bekerja tidak setiap hari, tapi sekali ia turun, hidup pemilik pahing bisa berubah total. Inilah alasan mengapa banyak pemilik pahing yang awal hidupnya biasa saja, bahkan sulit, tetapi saat masuk usia matang tiba-tiba melejit luar biasa. Kenaikan itu sangat cepat, dramatis, dan sulit dijelaskan secara logika. Dan disinilah Primbon menyimpulkan. Pahing iku takdire ninggil. Yen wayahe teka, ora ana sing bisa nahan. Pahing itu takdirnya tinggi. Jika waktunya tiba, tak ada yang bisa menahannya. Singa langit adalah simbol bahwa rezeki besar, jabatan, dan kejayaan pahing bukan kebetulan, melainkan takdir yang dijaga oleh kekuatan gaib tingkat tertinggi. Semua penjaga sebelumnya mempersiapkan jalan. Namun singa langitlah yang membuka pintu terakhir menuju puncak kejayaan. Sahabat, jika Anda lahir di weton pahing, ingatlah, Anda bukan orang biasa. Anda dilahirkan dengan 7 penjaga, kekuatan tak kasat mata yang menjaga, menuntun, dan membuka jalan rezeki Anda. Jaga hati, jaga perilaku, jaga hubungan dengan leluhur. Maka rezeki Anda akan terbuka luas, dan jalan hidup Anda akan dituntun menuju kejayaan. Jika Anda suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan terus bisa membahas primbon Jawa yang tersembunyi dan penuh misteri.